Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa ali bitikum wa khususan khasatan ila musnada kitab mabati fikih. Saya Umar Abdul Jabbar Jami Talamiti wa masyikhina wa mu'alil fikutub alati ta'alamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan kajian kita, yaitu kitab Mabadi Fikih juz awal. Untuk hari ini kita akan menerangkan tentang waktu-waktu sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita sebagai orang muslim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alami fid-dharain amin. Sin mata iku ing dalem kapan. Sin mata iku ing dalem kapan. Iku singkatan apa? Kha. Ing dalem singkatane Allah ya. Sin mata iku ing dalem kapan waktu subahi. Waktu subahi utawi waktune salat subuh. Waktu subahi utawi waktune salat subuh. Utawi singkatan mim. Jangan lupa. Waktu subahi utawi waktune salat subuh. Jim. Min tulu'il fajri yo iku awit matune fajar. Min tulu'il fajri yo iku awit matune fajar. Ila tulu'il syamsi tumeka matune srengenge. Ila tulu'il syamsi tumeka matune srengenge. Jadi di sini ada pertanyaan, sin mata waktu subahi. Kapankah waktu sholat subuh? Ini kita harus tahu kapan mulai masuknya waktu sholat subuh. Kenapa? Karena diantaranya syarat sholat harus mengetahui masuknya waktu. Kalau sampai ada orang muslim melakukan sholat belum masuk waktunya, maka dia malah berdosa. Sholatnya tidak sah, malah mendapatkan dosa. Lantas kapan memulai melakukan sholat? Yaitu setelah masuknya waktu sholat tersebut. Nah sekarang yang pertama harus kita ketahui kapan waktu sholat subuh itu masuk. Maka jawabnya jim min tulu'il fajri ila tulu'il syamsi, yaitu mulai masuknya waktu sholat subuh. Maksudnya kita mulai diperbolehkan melakukan sholat subuh yaitu mulai dari terbitnya fajar, maksudnya fajar shodiq. Karena apa? Di sini ada fajar shodiq dan ada fajar kadzib. Jadi setelah terbitnya fajar shodiq, ini berarti tanda waktu sholat subuh sudah masuk. Nah habisnya yaitu sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Belum toh matahari ini belum terbit keseluruhan, ini sudah masuk sudah habis waktunya sholat subuh. Semisal matahari
sudah terbit, tapi hanya sedikit yang terlihat oleh pandangan mata kita matahari tersebut, itu berarti tandanya sholat subuh sudah habis waktunya. Nah, perlu saya ketahui bahwasanya waktu sholat subuh itu kalau di kitab Yakut An-Nafis, jadi di sana diterangkan waktu sholat subuh itu terbagi menjadi 6 bagian. Pertama yaitu waktu fadilah atau waktu permulaan. Nah, yang kedua yaitu waktu ikhtiar, waktu ikhtiarat, yaitu sampai berwarna kekuning-kuningan. Ya, suasana itu sampai berwarna kekuning-kuningan, cuacanya itu waktu ikhtiar. Nah, yang ketiga yaitu waktu jawas tanpa makruh, itu sampai terbit warna merah, matahari belum kelihatan, belum terbit, tapi warna merah itu sudah terbit, itu waktu jawas tanpa makruh. Nah, yang keempat yaitu waktu jawas dengan makruh, yaitu sejak terbitnya warna merah tadi hingga waktu yang cukup digunakan sholat. Nah, yang kelima yaitu waktu haram, yang mana di waktu itu kita diharamkan untuk melakukan sholat. Nah, jadi kita tetap sholat tapi terkena dosa. Karena apa? Waktu tahrim atau waktu haram. Nah, yang keenam yaitu waktu darurat. Jadi pembagian waktu sholat subuh itu kalau di kitab Yakut An-Nafis diterangkan ada 6 pembagian tadi. Jadi intinya kalau bisa lakukanlah sholat itu di awal waktu, yaitu waktu fadilah. Nah, sekarang sin, ada pertanyaan lagi, sin mata iku ing dalem kapan? Sin mata iku ing dalem kapan? Waktu zuhri utahe waktune salat zuhur. Waktu zuhri utahe waktune salat zuhur. Iku wau napa singkatane? Kha. Mim kanggo singkatan apa? Utawi nggih. Sin mata iku ing dalem kapan? Waktu zuhri utahe waktune salat zuhur. Jim min zawali samsi. Min zawali samsi yaiku awit saking lingsire srengenge. Min zawali samsi yaiku awit saking lingsire srengenge. Ila ayazida temeka yen to tambah. Ila ayazida temeka yen to tambah apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suci. Apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suci. Amithlihi saking sepadane kullu syai'. Amithlihi saking sepadane kullu syai'. Nah, sekarang menerangkan tentang waktu sholat zuhur. Perlu sampeyan ketahui di sini ada pertanyaan, sin mata waktu zuhri. Kapankah waktu sholat zuhur? Kapankah kita itu diperbolehkan untuk melakukan sholat zuhur? Itu semenjak kapan waktunya? Maka dijawab jim min zawali syamsi ila ayazida dhillu kulli syai'in am mithlihi. Nah, mulai masuknya waktu sholat zuhur yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda itu melebihi persamaan benda itu sendiri. Jadi sholat zuhur
itu mulai masuknya seandainya kita itu menancapkan tongkat yang tegak lurus, itu sudah ada bayangan di sebelah timur, walaupun sedikit bayangan tersebut, itu berarti menunjukkan waktu sholat zuhur sudah masuk. Kita sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat zuhur tersebut. Nah, habisnya kapan? Habisnya yaitu ketika andaikan tongkat yang kita tancapkan tadi kok panjangnya itu 100 cm, maksudnya 1 meter ya, 1 meter. Lantas bayangan di arah timur itu kalau kita ukur sudah sama dengan tongkat tadi kan semisal 1 meter tongkatnya panjangnya. Maka jika bayangannya ini sudah ada 1 meter lebih sedikit, maka berarti menunjukkan sholat zuhur ini sudah habis waktunya. Nah, untuk waktu fadilahnya sholat zuhur, itu kapan? Yaitu semenjak masuknya waktu sholat zuhur sampai bayangan sesuatu yang kita tancapkan tadi itu mencapai seperempatnya. Semisal yang kita tancapkan tadi tongkat yang berukuran 1 meter, maka ketika bayangan itu sudah mencapai panjangnya itu 25 cm, berarti waktu fadilah sholat zuhur sudah habis. Jadi intinya waktu fadilahnya sholat zuhur itu mulai dari setelah masuknya waktu sholat zuhur tadi sampai bayangan sesuatu yang kita tancapkan itu mencapai seperempatnya, semisal 1 meter, bayangannya sudah ada 25 cm. Terusnya sin mata iku ing dalem kapan. Waqtul asri utahe waktune salat asar. Jim min khuruji waktu zuhri yaiku awet saking metune waktu sholat zuhur. Min khuruji waktu zuhri yaiku awet saking metune waktu sholat zuhur. Ila ghurubi syamsi tumeka surupe srengenge. Sekarang membahas tentang waktu sholat asar. Nah, di sini ada pertanyaan, sin mata waktu asri. Kapankah waktu sholat asar? Maka dijawab jim min khuruji waktu zuhri ila ghurubi syamsi. Nah, waktu sholat asar itu mulainya yaitu dari keluarnya waktu sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Tadi waktu sholat zuhur habisnya kapan? Yaitu setelah melebihinya persamaan benda yang kita tancapkan.
waktu sholat zuhur tadi kan HP-nya itu sampai bayang-bayang, setiap benda itu melebihi persamaan benda itu sendiri. Berarti itu menunjukkan waktu sholat zuhur sudah habis, masuk ke sholat asar, masuk ke waktu sholat asar. Nah, terus habisnya kapan sholat asar? Yaitu setelah terbenamnya matahari. Jadi matahari itu terbenam secara menyeluruh, berarti menandakan waktu sholat asar ini sudah habis. Nah, waktu sholat asar itu juga ada waktu fadilah, waktu yang utama. Kalau kita dalam keadaan normal, maksudnya enggak dalam keadaan darurat, usahakan melakukan sholat di waktu fadilah tersebut. Nah, waktu fadilah sholat asar yaitu mulai dari masuknya waktu asar tersebut sampai separuh, Maksudnya separuh di sini tadi semisal kita itu menancapkan tongkat yang tegak lurus, semisal kok tongkatnya ini panjangnya itu 1 meter atau 100 cm, kok terus bayangannya itu sudah mencapai 150 cm, berarti waktu fadilah sholat asar ini sudah habis. Sudah habis. Itu waktu fadilah sholat asar. Nah, seterusnya sin mata iku ing dalem kapan. Sin mata iku ing dalem kapan waktul maghribi utahi waktune salat maghrib. Waktul maghribi utahi waktune salat maghrib. Jim min ghurubi syamsi. Min ghurubi syamsi yaiku awit saking surupe srengenge. Min ghurubi syamsi yaiku awit saking surupe srengenge. Ilagia bisafaki temeka surupe mega. Ilagia bisafaki temeka surupe mega al-ahmari kang abang. Al-ahmari kang abang. Nah, sekarang membahas tentang waktu sholat maghrib. Di sini ada pertanyaan, sin mata waktul maghribi. Kapankah waktu sholat maghrib? Kapan waktu sholat maghrib itu masuk? Maka dijawab jim min ghurbi syamsi ila ghiyabi syafaqil ahmar. Waktu sholat maghrib itu mulai masuknya yaitu mulai dari terbenamnya matahari. Ketika matahari itu sudah terbenam secara keseluruhan, enggak ada yang tersisa, maka itu menunjukkan waktu sholat maghrib sudah masuk. Nah, habisnya kapan? Yaitu sampai hilangnya mega merah. Ketika mega merah, sinar merah itu sudah hilang, berarti menunjukkan waktu sholat maghrib ini sudah habis. Nah, begitu juga sholat maghrib ini mempunyai waktu fadilah, waktu yang utama. Nah, waktu fadilahnya sholat maghrib kapan? Yaitu setelah masuknya waktu sholat maghrib, dengan kadar kira itu kita disibukkan untuk melakukan sholat sunnah yang disyariatkan sebelum sholat maghrib dan melakukan perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat. Berarti sholat maghrib waktu fadilahnya sudah habis. Misal mungkin setelah masuk waktu sholat maghrib kita melakukan wudu, terus memakai baju atau memakai mukena, memakai sarung dan sebagainya. Setelah itu melakukan sholat sunnah.
sholat sunnah 2 rakaat qobliyah. Nah, setelah itu baru kita melakukan sholat maghrib 3 rakaat. Nah, itu termasuk di waktu fadilah kita melakukan sholat maghrib itu. Tapi setelah itu sudah keluar waktu fadilah. Nah, terusnya sin mata iku ing dalem kapan. Sin mata iku ing dalem kapan waktul isya'i utawi waktune salat isya. Waktul isya'i utawi waktune salat isya. Jim min ghiyabis syafaqi. Min ghiyabis syafaqi yaiku awit saking surupe mega. Min ghiyabis syafaqi yaiku awit saking surupe mega al-ahmari kang abang. Al-ahmari kang abang ila tulil fajri tumeka metune fajar sodik. Ila tulil fajri tumeka metune fajar sodik. Terusnya sekarang yaitu membahas tentang waktunya sholat isya. Di situ ada pertanyaan sin mata waktul isya'i. Kapankah waktu sholat isya? Maka dijawab jim min ghiyabi syafaqil ahmar ila tulil fajri. Waktu sholat isya mulainya yaitu dari hilangnya mega merah. Mega merah atau sinar merah itu hilang. Itu berarti menandakan waktu sholat isya sudah masuk. Nah, habisnya kapan? Yaitu sampai terbitnya fajar sodik. Di waktu isya itu termasuk waktunya itu luas, waktunya itu panjang. Nah, begitu juga sholat isya ini mempunyai waktu fadilah. Waktu fadilah. Nah, waktu fadilahnya sholat isya itu kapan? Yaitu setelah masuknya waktu sholat isya dengan kadar kira waktu yang cukup untuk melakukan sholat dan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan sholat. Semisal tadi itu mungkin berwudu, menutup aurat, ya, melakukan sholat sunnah, qobliyah, isya, atas melakukan sholat isya 4 rakaat. Itu waktu fadilahnya sholat isya. Setelah itu habis waktu fadilahnya. Nah, kalau waktu sholat subuh, waktu fadilahnya kapan? Waktu fadilahnya sholat subuh yaitu setelah masuknya waktu sholat subuh, yaitu setelah terbitnya fajar sodik, dengan ukuran waktu sekira mampu untuk melakukan sholat subuh 2 rakaat dan perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat. Semisal ya tadi wudu, menutup aurat, melakukan sholat sunnah yang disyariatkan sebelum melakukan sholat fardu subuh. Setelah itu melakukan sholat subuh 2 rakaat. Itu berarti pelaksanaan sholat subuh masih di dalam waktu fadilah. Nah, sekarang ganti permasalahan. Waktu-waktu sholat sudah kita ketahui. Sekarang ganti permasalahannya. Sin madza ma utai opo. Ma utai opo iku dza iki perkara. Iku dza iki perkara yang alu kang agawe ing ma. Yang anu kang agawe ing ma sapa man wong waqafa kang ngadeg sapa man. Waqafa kang ngadeg sapa man, kang singkatan apa? Shad ya. Waqafa kang ngadeg sapa man liusalia supaya salat sapa man. Liusalia supaya salat sapa man. Jim yu'adzinu adzan sapa man. Yu'adzinu adzan sapa man
Sumayukimu mongko nuli iqamah sapa man. Sumayukimu mongko nuli iqamah sapa man. Jim sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Al-adzanu utai adzan. Al-adzanu utai adzan. Jim huwa utai adzan. Jim huwa utai adzan iku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah. Lafaz Allahu akbar ilah. Sekarang dimaknani Allahu utai Allah. Allahu utai Allah iku akbaru kang luwih agung. 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 Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing setune kelakuan. An ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku mujud. Iku la ilaha ora ana pangeran iku mujud illallahu angin Allah utawa kejaba Allah ngoten. Illallahu angin Allah utawa kejaba Allah. Asyhadu nangsani sapa ingsun. Asyhadu nangsani sapa ingsun an ing temen setune kelakuan titik singkat titik 3 ya. Iku la ilaha ora ana pangeran iku mujud. Iku la ilaha ora ana pangeran iku mujud illallahu kejaba Allah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing temestune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Iku Rasulullah utusane Allah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing temestune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Hayya ayo padha nglakoni. Hayya ayo padha nglakoni sapa sira ala sholati ing atase salat. Hayya ayo padha nglakoni sapa sira ala sholati ing atase salat. Hayya ayo padha nglakoni. Hayya ayo padha nglakoni ala falaki ing atase kabejan. Hayya ayo padha nglakoni alal falaki ing atase kabejan.
Allahu utai Allah. Allahu utai Allah iku akbaru kang luwih agung. Iku akbaru kang luwih agung. Allahu utai Allah. Allahu utai Allah iku akbaru kang luwih agung. La ilaha ora ana pangeran iku mujud. La ilaha ora ana pangeran iku mujud illallahu angin Allah. Jadi di sini ada pertanyaan sin madza yaf'alu man waqafa li wasaliyah. Hal apakah yang dilakukan seseorang yang telah berdiri untuk mengerjakan sholat? Yang perlu dilakukan itu apa? Ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Maka dijawab jim yu'adzinu tsumma yuqimu. Jadi orang yang telah berdiri untuk mengerjakan sholat itu disunahkan untuk adzan. Disunahkan untuk adzan terlebih dahulu setelah masuknya waktu. Nah, kalau memang adzannya ini untuk jamaah semisal di masjid, maka disunahkan untuk adzan itu dikeraskan, mungkin dimasukkan ke pengeras suara, speaker atau sound ya. Kalau memang adzannya ini untuk sendiri, ini keras tapi seukuran diri kita mendengar, seukuran yang mendengar itu diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah adzan disunahkan untuk melakukan iqamah. Nah, terus ada pertanyaan sin ma al adzan. Apakah adzan itu? Maka dijawab jim wa Allahu akbar ilah. Adzan yaitu bacaan Allahu akbar yang seperti saya lantunkan tadi sampai habis tadi ya. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya yang pertama kali mengumandangkan adzan di langit itu ialah malaikat Jibril. Jadi pertama kali makhluk Allah yang mengumandangkan adzan di langit itu malaikat Jibril. Nah, adapun orang yang pertama kali itu mengumandangkan adzan siapa? Yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Dan yang pertama kali adzan di Mekah itu tadi kan bukan di Mekah toh Bilal melakukan adzan pertama kali. Nah, orang yang pertama kali melantunkan atau melafazkan adzan di Mekah yaitu Habib bin Abdurrahman. Nah, sedangkan orang yang menambah adzan di saat sholat Jum'ah menjadi dua kali yaitu sahabat Utsman bin Affan ketika masa kekhalifahan beliau. Nah, sekarang menerangkan tentang kesunahan adzan. Kalau kita ini ingin melakukan adzan, pertama kali kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Karena apa? Karena kiblat itu merupakan arah yang paling mulia. Nah, yang kedua yaitu disunahkan untuk suci dari hadas kecil dan besar. Jadi adzan yang dilakukan oleh orang yang hadas itu hukumnya makruh. Bahkan bila ia itu memiliki jinabat hukumnya sangat makruh. Nah, ini berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, karitu an adzkurallaha azza wajal ila alatu tuhrin. Aku itu tidak senang menyebut Allah kecuali atas keadaan suci. Nah, kesunahan yang nomor 3 ketika kita itu melakukan adzan yaitu disunahkan untuk dilakukan dengan berdiri. Nah, sedangkan dengan cara duduk, adzan dengan cara duduk atau mungkin tidur miring itu hukumnya ialah sangat makruh. Nah, hukum makruh ini berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ya Bilalu kum fanati lis sholah.
Hei Bilal, berdirilah. Lalu kumandangkan adzan untuk melakukan sholat. Nah, kesunahan yang nomor 4, ketika adzan gitu kita disunahkan untuk menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Semisal sini, hayya 'alas shalah. Itu disunahkan untuk menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Misal hayya 'alal falah. Itu. Nah, kesunahan yang kelima, ketika kita itu mengundangkan adzan, itu disunahkan untuk membaca lafaz-lafaz adzan itu dengan tartil, yaitu membaca tanpa tergesa-gesa, tanpa terburu-buru. Nah, kesunahan yang keenam, ketika kita itu mengumandangkan adzan, yaitu disunahkan untuk membaca dengan tarjih, yaitu muadzin membaca 2 syahadat dengan suara pelan terlebih dahulu, ya, sebelum membaca dengan keras. Nah, itu berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Manzurah. Nah, kesunahan adzan yang nomor 7 yaitu membaca bacaan taswib ketika adzan sholat subuh. Nah, taswib itu apa? Yaitu membaca setelah hayya 'alal falah itu membaca as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Nah, kesunahan yang nomor 8, ketika kita itu mengumandangkan adzan, disunahkan seorang muadzin itu memiliki suara yang indah dan kuat. Agar apa tujuannya? Agar meluluhkan hati pendengarnya. Nah, sehingga menjadikan mereka itu berkenan untuk menjawab adzan. Nah, kesunahan yang nomor 9, ketika adzan kita itu disunahkan adzan itu dilakukan oleh orang yang memiliki akhlak yang baik serta adil dalam konsep syahadah. Kenapa? Karena tugasnya orang yang adzan ialah itu memberitahukan bahwa waktu sholat itu telah masuk. Nah, sedangkan kabar dari orang fasik tidaklah diterima dan adzan tidak dilakukan oleh anak kecil. Maksudnya disunahkan adzan itu tidak dilakukan oleh anak kecil dan orang yang buta. Nah, kesunahan yang nomor 10, ketika mengumandangkan adzan, disunahkan itu tidak memanjangkan atau tidak tamtid, dan disunahkan tidak melakukan adzan tersebut atau tagoni, ya. Bahkan melakukan bacaan adzan itu hukumnya makruh. Nah, kesunahan yang nomor 11 yaitu melakukan 2 adzan di masjid ketika sholat subuh, yaitu sebelum dan sesudah keluar fajar shodiq. Jadi untuk sholat subuh ini setiap harinya disunahkan adzan 2 kali. Nah, yang pertama yaitu sebelum masuknya waktu sholat subuh. Nah, yang kedua setelah masuknya waktu sholat subuh. Nah, kesunahan yang nomor 12, bagi yang mendengarkan kumandang adzan itu disunahkan untuk mendengarkannya dengan seksama dan menjawab bacaan adzan, kecuali ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka bagi orang yang mendengarkan menjawab dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, dan ketika muadzin itu membaca bacaan as-sholatu khairum minan naum, maka bagi orang yang mendengarkan itu menjawabnya dengan bacaan shadaqta wa bararta. Nah, kesunahan adzan yang nomor 13 yaitu berdoa. Jadi setelah adzan bagi muadzin dan orang yang mendengarkan itu disunahkan untuk
berdoa. Pak Insyaallah nanti di belakang ada tentang doa yang disyariatkan setelah adzan. Nah, kesunahan yang nomor 14, itu disunahkan seorang muadzin, orang yang adzan itu juga mengumandangkan iqamah. Jadi intinya orang yang adzan dan yang iqamah itu satu orang, tidak ganti orang. Itu kesunahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kajian kitab Mabhati Fikih juz awal untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.